Sahabat Ruang Diri, kali ini saya sempatkan untuk menjawab satu pertanyaan di email yang tidak bisa saya jawab secara singkat. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya jawab secara singkat, saya akan replay email tersebut. Tetapi kalau panjang, daripada saya tulis panjang-panjang, saya buatkan video tersendiri untuk menjawab pertanyaan itu, agar bisa menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, bila Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang di kolom komentar, silahkan Anda bisa layangkan di email saya, ada di deskripsi setiap video-video ini. Pertanyaan itu saya singkat kira-kira begini. Bagus mana meditasi LOA, Law of Attraction, dan meditasi Suwung? Jadi pertanyaan itu membandingkan bagus mana antara meditasi LOA dan meditasi Suwung. Kemudian kenapa kok meditasi LOA dan meditasi Suwung ini dilakukan? Karena ingin berkecukupan. Di email itu juga dijelaskan meditasi LOA dilakukan dan beberapa hal kecil bisa dicapai atau di-attract, ditarik dengan meditasi LOA itu. Tetapi sepertinya pengen menarik hal-hal yang lebih besar, maka kemudian membandingkan meditasi LOA atau meditasi Suwung yang lebih baik untuk dilakukan agar bisa menjadi berkecukupan. Mari kita lihat keseluruhan permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sahabat Ruang Diri, mungkin sebagian dari Anda mempelajari sesuatu setengah-setengah. Belajar sesuatu hanya dipenggal. Biasanya orang hanya baca buku The Secret dan tidak memahami secara utuh apa yang ditulis di dalam buku The Secret. Kemudian orang belajar Zen hanya memenggal-menggal sesuatu sehingga mendapatkan pemahaman yang tidak utuh juga. Orang belajar yoga, belajar kundalini, belajar meditasi apapun juga, dipenggal-penggal sesuatu hanya yang sesuai dengan keinginannya atau hanya yang sesuai untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan untuk menarik hal-hal yang datang dalam hidupnya. Begini, buku The Secret yang marak dan booming saat itu yang berisi Law of Attraction memang dibuat untuk tujuan komersial. Tujuan komersial, tujuan profit. Kenapa? Karena kemudian di antara pembaca buku The Secret itu dan banyak orang yang melakukan pelatihan-pelatihan dari Law of Attraction hanya membicarakan tentang 3 hal. Visualisasi, vibrasi, dan afirmasi. Sekali lagi hanya 3 hal. Visualisasi, vibrasi, dan afirmasi. Anda dituntut untuk bisa memvisualisasikan impian Anda secara nyata. Kemudian Anda dituntut untuk bisa merasakan impian Anda senyata-nyatanya. Kemudian Anda dituntut untuk mengafirmasikan setiap hari impian Anda tersebut. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Contoh. Nah, atas 3 hal itu, apa yang Anda visualisasikan dengan sangat, apa yang Anda vibrasikan dengan sangat, apa yang Anda afirmasikan dengan sangat, Anda berharap apa yang sudah Anda buat tersebut bisa Anda attract, bisa Anda tarik di dalam kehidupan Anda. Kenapa kok banyak yang gagal? Kenapa kok banyak yang tidak bisa melaksanakan hal itu? Kenapa kok banyak yang tidak bisa mewujudkan? Kalaupun itu terwujud, hal-hal kecil yang ada kemudian bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah ditarik di dalam kehidupan. Saya akan bicarakan ini nanti di lain episode, mengapa atau apa sebenarnya sih yang kita anggap keajaiban itu. Keajaiban itu datang dari mana sih? Kalau saya berpikir rumah, contoh, kemudian saya sudah lupa, kemudian berapa tahun kemudian saya bisa beli rumah. Ini datang dari mana? Apakah ini the law of attraction? Apa saya mengattract rumah itu? Saya akan bicarakan ini di episode yang lain. Sekarang kita akan bicarakan tentang mana yang lebih baik, Law of Attraction, meditasi, atau Suwung, meditasi.
Dua-duanya tidak baik selama itu digunakan untuk tujuan memenuhi keinginan diri, untuk tujuan memenuhi hal-hal yang ingin Anda tarik. Kenapa? Karena kita sekali lagi kayak tadi, kadangkala kita hanya membaca sebagian, kadangkala kita hanya mempelajari bagian-bagian kecil yang itu merupakan keinginan kita untuk memenuhi di dalam hidup ini. Anda ingin punya rumah, Anda ingin punya gaji yang lebih besar dari sekarang, Anda ingin punya pekerjaan, atau Anda ingin punya jodoh dengan kriteria tertentu, Anda ingin mewujudkan ini, itu, kemudian Anda melakukan meditasi law of attraction untuk mewujudkan hal tersebut. Sahabat ruang diri, the law of universe, hukum alam semesta, kalau kita sekarang bicara tentang the law of, ya. The law of universe itu bukan hanya the law of attraction. Sekali lagi, the law of universe, hukum alam semesta itu bukan hanya the law of attraction, bukan hanya hukum tarik-menarik. Jadi, kalau kita mau bicara the law of universe, atau kita mau belajar bagaimana cara menerapkan hukum atau selaras dengan hukum-hukum alam semesta ini, tentu saja kita tidak hanya berpikir tentang the law of attraction. Karena setiap hukum di alam semesta itu akan saling mempengaruhi, akan berjalan beriringan, dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Nah, kira-kira apa saja sih hukum-hukum di alam semesta ini? Oke, mari kita lihat lagi. Ini hanya beberapa sebagian dan akan banyak lagi yang bisa kita cermati dari the law of universe ini. Ada the law of duality, hukum dualitas. Ada the law of vibration, hukum vibrasi. Ada the law of cause and effect, hukum sebab dan akibat. Ada the law of action, hukum aksi. Ada the law of attraction, hukum atraksi, hukum ketertarikan. Ada the law of correspondence, hukum keserasian. Ada the law of faith, hukum keyakinan. Ada the law of expectation, hukum pengharapan. Ada the law of forgiveness, hukum memaafkan. Ada the law of perpetual motion, itu pergerakan abadi. Ada the law of allowing, hukum menerima segala sesuatu. Ada juga the law of polarity, hukum polaritas. Nah, sahabat ruang diri, kalau Anda hanya membicarakan the law of attraction, satu di antara sekian banyak, mengapa kok tidak ada meditasi the law of duality? Mengapa kok tidak ada meditasi the law of faith? Mengapa kok tidak ada meditasi the law of allowing? Seharusnya ketika Anda bicara atau Anda menerapkan the law of attraction, Anda juga menerapkan the law of duality. Anda juga menerapkan the law of faith. Anda juga menerapkan the law of forgiveness. Anda juga menerapkan the law of allowing. Anda juga menerapkan the law of polarity. Anda bukan hanya menarik segala sesuatu yang sejenis, kalau dikatakan di law of attraction, pikiran akan menarik sesuatu yang sejenis. Betul. Kalau hanya kita lihat dari sisi itu, betul bahwa pikiran hanya menarik sesuatu yang sejenis. Anda memikirkan rumah, kemudian Anda akan menarik rumah. Anda memikirkan mobil, kemudian Anda akan menarik mobil. Tetapi, tolong digarisbawahi tetapi besar, bahwa hukum ketertarikan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika Anda memikirkan mobil dan akan menarik mobil, contoh dalam hidup Anda juga akan dipengaruhi oleh hukum dualitas. Anda juga akan dipengaruhi oleh hukum vibrasi. Anda akan dipengaruhi oleh hukum sebab akibat. Anda akan dipengaruhi oleh hukum aksi. Anda akan dipengaruhi oleh hukum kesesuaian, the law of correspondence. Anda akan dipengaruhi the law of faith, hukum keyakinan. Anda akan dipengaruhi the law of expectation, hukum pengharapan. Anda juga dipengaruhi oleh the law of forgiveness, hukum memaafkan. Anda juga dipengaruhi oleh the law of perpetual motion, pergerakan abadi. Anda juga dipengaruhi oleh the law of allowing, penerimaan secara utuh. Anda juga dipengaruhi oleh the law of polarity, hukum polaritas. Jadi mengapa Anda hanya memilih salah satu? Hanya memilih the law of attraction?
Setidaknya kalau Anda menerapkan meditasi yang dikatakan meditasi loa, meditasi in the law of attraction, Anda juga menerapkan meditasi in the law of perpetual motion. Anda juga menerapkan meditasi the law of allowing. Anda juga menerapkan meditasi the law of polarity. Banyak kan? Ya, karena ini konsekuensi. Ada juga the law of konsekuensi, hukum konsekuensi. Banyak banget kalau kita bicara the law of universe. Lalu mengapa kita memilih salah satu? Mengapa kita hanya memilih the law of attraction? Ya karena ini yang bisa dijadikan komoditas. Ini yang bisa dijual. Ini yang bisa diprofitkan. Segala sesuatu yang menyangkut perut, segala sesuatu yang menyangkut materi, segala sesuatu yang menyangkut bisnis, cepat sekali dijual. Maka kemudian, apabila Anda ditawarkan the law of attraction untuk menarik segala sesuatu di dalam kehidupan Anda, dan Anda ditawarkan the law of allowing, menerima segala hal dengan penuh, Anda pasti akan memilih the law of attraction. Karena itu yang mengenyangkan perut, itu yang akan memenuhi keinginan-keinginan Anda. The law of allowing tidak menarik bagi sebagian besar masyarakat. Jadi kalau ada dua meditasi the law of attraction dan meditasi the law of allowing, yang the law of allowing ini pasti nggak laku. Karena masyarakat sebagian besar akan memilih the law of attraction. Karena dianggap bahwa hukum ketertarikan ini, hukum tarik-menarik ini, itu bisa mendatangkan segala hal yang divisualisasikan, divibrasikan, dan diafirmasikan. Jadi masalahnya di sini bukan tentang meditasi loanya, tetapi pemahaman kita. Pemahaman kita yang hanya setengah, pemahaman kita yang hanya separuh-separuh, dan kita belajar tidak sampai komplit. Kemudian kita hanya belajar tentang sesuatu yang menarik bagi kesejahteraan kita. Menarik untuk mendatangkan keinginan-keinginan yang akan kita wujudkan di dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan meditasi suwung? Kemarin sudah saya jelaskan di episode sebelumnya bahwa suwung ini bukan merupakan sebuah tujuan. Bukan merupakan sebuah tujuan. Suwung merupakan sesuatu yang harus diimplementasikan. Karena suwung adalah pelepasan dari keterikatan. Melepaskan keterikatan-keterikatan kita terhadap hal-hal yang kita anggap itu adalah melekat dengan diri kita. Dari harta, materi, jabatan, sesuatu yang kita kumpulkan, keluarga, anak, istri, dan semua hal yang terkait dengan apa yang kita anggap bahwa itu adalah milik kita. Jadi suwung ini bukan tujuan. Kalau suwung dijadikan sebuah tujuan, Anda bermeditasi, kemudian tujuannya adalah suwung, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa coba? Anda sekarang sudah menjadi manusia. Kita sekarang menjadi manusia, kita hidup di dunia, dan kita ingin suwung. Untuk apa coba? Kalau kemudian segala hal yang ada di dunia ini berasal dari ketiadaan, dari ketidaktahuan. Ya, saya sederhanakan ya, ketika saya bicara tentang ketiadaan, itu adalah asumsinya sama dengan ketidaktahuan. Kita berasal dari ketidaktahuan, kemudian kita menjadi manusia. Sudah ada di planet ini, kita sudah ada di bumi ini, kemudian kita pengen menjadi suwung. Ini kan lucu. Kita sudah berevolusi panjang sehingga kita menjadi manusia, yang tentu saja akan berbeda dengan hewan. Kita mempunyai kehendak bebas. Kita mempunyai pilihan-pilihan. Kita mempunyai kesadaran untuk mengembangkan. Kita mempunyai tindakan yang bisa menjaga planet bumi ini. Tapi kemudian kita ingin menjadi suwung. Untuk apa? Kita di bumi ini untuk merawat planet bumi ini. Untuk menjaga planet bumi ini. Untuk menjaga kehidupan. Untuk menciptakan surga di bumi ini. Dalam tanda kutip surga itu. Kalau kemudian kita berpikir bahwa kita bermeditasi suwung hanya karena kita punya banyak masalah. Entah itu masalah dengan
ketidaksetujuan Anda dengan agama, masalah finansial Anda, masalah kehidupan Anda, masalah-masalah keruwetan hidup Anda, kemudian kita ingin suwung agar terlepas dari segala macam masalah ini. Jadi, meditasi suwung hanya menjadi suatu bentuk pelarian. Kalau hidup ini kita hadapi dengan utuh, kita tidak perlu meditasi suwung. Kita tidak perlu meditasi suwung. Yang kita perlukan adalah tindakan penuh kita sebagai manusia untuk merawat planet bumi ini sebaik-baiknya. Jadi pertanyaannya saya ulangi lagi, apa yang lebih baik? Apakah itu meditasi loa atau itu meditasi suwung untuk mendatangkan rezeki atau kebercukupan di dalam hidup? Jawaban saya dua-duanya tidak. Kenapa kok tidak? Loa bukan suatu bentuk hukum universal yang berdiri sendiri. Sekali lagi, aspeknya banyak. Anda tidak hanya bisa membicarakan loa saja. Anda tidak seharusnya hanya bermeditasi loa saja. Karena banyak, Anda harus bicara the law of duality. Anda harus bicara the law of vibration. Atau kemudian melakukan meditasi the law of duality. Melakukan meditasi the law of vibration. Melakukan meditasi the law of effect. Melakukan meditasi the law of faith. Melakukan meditasi the law of expectation. Melakukan meditasi the law of forgiveness. Melakukan meditasi the law of perpetual motion. Melakukan meditasi the law of allowing. Atau melakukan meditasi the law of polarity. Tapi tidak kan? Kenapa? Sekali lagi karena kita hanya belajar bagian-bagian tertentu, sepotong-sepotong yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi, sahabat ruang diri, bukan memilih mana yang lebih baik, apakah itu meditasi loa dan meditasi suwung. Dua-duanya tidak baik kalau tujuan Anda hanya untuk mendatangkan keinginan-keinginan di dalam hidup Anda. Kalau tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan di dalam hidup Anda. Karena the law of universe ini tidak bertujuan untuk memenuhi keinginan kita. Kita hanya diminta untuk menyadari bahwa hukum-hukum ini ada. Ada hukum dualitas, ada hukum vibrasi, ada hukum sebab akibat, ada hukum aksi, ada hukum ketertarikan, ada hukum kesesuaian, ada hukum keyakinan, ada hukum pengharapan, ada hukum memaafkan, ada hukum pergerakan energi yang konstan, ada hukum menerima dengan semua hal tanpa mengeluh, ada hukum polaritas. Kita diminta untuk menyadari semua ini agar kita selaras dengan hidup kita. Agar kita sebagai manusia bisa menjadi manusia seutuhnya yang bisa menikmati kehidupan. Bukan untuk mendatangkan keinginan. Kita terjebak di sini. Anda terjebak, sebagian besar orang terjebak untuk mendatangkan keinginan. Membuat target setiap hari diulang-ulang, setiap minggu diulang-ulang, kemudian berharap beberapa bulan target itu akan datang. Kita terjebak. Terjebak dengan permainan keinginan kita sendiri. Yang akhirnya nggak akan habis-habis. Apakah ada yang puas ketika keinginan itu tercapai? Tidak ada. Anda bisa mencapai A, besok Anda akan bikin target B. Anda bisa mencapai B, besok akan bisa target C. Demikian dan seterusnya. Nanti di lain episode saya akan bicara tentang mengapa kok kita tidak perlu membuat sebuah goal. Tetapi kita bisa menikmati itu semua. Bahkan kalau orang lain melihat, kita mendatangkan goal-goal tersebut. Padahal kita tidak membuat goal itu. Nanti di lain episode saya bicarakan tentang hal ini. Tetapi di sini saya ingin mengajak sahabat ruang diri untuk menyadari bahwa hukum-hukum universal, hukum-hukum alam semesta ini tidak untuk mendatangkan, tidak untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Boleh-boleh saja kalau ada pelatihan-pelatihan bagaimana mewujudkan keinginan, bagaimana mewujudkan impian. Oke-oke saja karena itu adalah bisnis. Karena itu adalah ladang untuk mencari uang. Boleh-boleh saja.
Tetapi sekali lagi kalau kita menyadari bahwa sekian banyak hukum alam semesta, kemudian kita ambil contoh. Anda belajar the law of attraction 1 tahun. Kemudian besoknya Anda belajar the law of duality 1 tahun. Sudah 2 tahun. Anda belajar the law of vibration 1 tahun, 3 tahun. Anda belajar the law of cause and effect, hukum sebab akibat 1 tahun, sudah 4 tahun. Anda belajar the law of correspondence, hukum kesesuaian 1 tahun, sudah 5 tahun. Anda belajar the law of forgiveness, hukum memaafkan. Tentu saja ini dengan penerapannya semua ya, pengalaman-pengalaman 1 tahun, sudah 6 tahun. The law of allowing 1 tahun lagi sudah 7 tahun. The law of polarity 1 tahun sudah 8 tahun. The law of fate sudah 9 tahun. Kalau semua hal ini Anda pelajari, taruhlah kemudian umur pembelajaran Anda 1 tahun, 1 tahun. Paling tidak kemudian Anda menghabiskan waktu 10 tahun lebih untuk belajar hukum-hukum ini secara satu persatu. Nah, mari sahabat ruang diri, kita sadari bersama bahwa the law of universe ini bukan untuk mewujudkan keinginan kita. Kita menyadari adanya the law of universe karena hidup kita selaras dengan kehidupan. Hidup kita selaras dengan lingkungan, hidup kita selaras dengan alam semesta, hidup kita selaras dengan planet bumi ini. Sehingga kita bisa menjaganya dan kita bisa merawat bumi ini sebaik-baiknya. Dan untuk meditasi suwung bukan merupakan tujuan kita menjadi suwung, karena kita sudah hidup, kita sudah berada di planet bumi ini. Untuk apa menjadi suwung? Jadilah manusia seutuhnya, sebaik-baiknya, yang bisa menikmati kehidupan, sehingga kita bisa menerapkan cinta kasih di planet bumi ini. Sahabat ruang diri, mana yang lebih baik? Meditasi loa atau meditasi suwung? Sekali lagi jawaban saya, dua-duanya tidak baik. Selama itu hanya diinginkan untuk memenuhi keinginan mimpi-mimpi Anda. Salam cinta dan bahagia dari saya, Agung WB, Ruang Diri.